Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang ada beberapa faktor permasalahan penyakit yang tidak bisa diatasi walaupun obatnya sudah banyak sekali. Yang pertama itu faktor stres. Yang kedua itu faktor sumbatan dahak menyumbat di sistem. Yang ketiga itu faktor ketidakserasian tulang belakang. Yang keempat itu ialah faktor karma. Ya. Nah, jadi yang pertama, kalau dia itu biasanya disebabkan faktor stres, ini mengatasinya agak sulit. Karena apa? Karena biasanya itu kita kalau untuk mengobati orang yang stres itu, obat itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, maka teknik satu-satunya biasanya, maka dia akan ditanyakan dulu apa yang menyebabkan dia stres. Berarti ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diatasi oleh diri sendiri, dan itu harus melibatkan lingkungan keluarga. Nah, ini yang pertama. Tapi yang sering kita telusuri di lapangan ya, kebanyakan faktor stres itu muncul itu tidak jauh-jauh itu dari faktor lingkungan keluarga. Bisa juga orang itu stres biasanya faktor dari lingkungan pekerjaan. Ya. Terus ditambah lagi biasanya yang sering orang itu menyebabkan stres itu faktor yang kaitannya dengan percintaan. Terus yang satu lagi yang sering timbul di lapangan itu yang menyebabkan orang stres itu faktor utang piutang atau dengan kaitannya dengan duit. Ya. Terus yang kedua, faktor ketidakserasian tulang, faktor dahak menyumbat di sistem ya. Jadi begini gambarannya. Sistem itu kan itu dimulai dari mulut, tenggorokan, kerongkongan sampai nanti dia masuk ke lambung ya, ditampung sementara di lambung. Terus diolah oleh limpat, dia turun ke usus kecil pangkal, tengah, ujung, sampai usus besar pangkal, tengah, dan ujung, sampai dia nanti ke kolon. Nah, jadi begini, ketika dahak itu terkadang ada di tenggorokan, ya, maka ketika kita obati tenggorokan itu nggak bisa selesai. Karena apa? Karena dahaknya menyumbat di sini. Nah, yang kedua, biasanya gejalanya itu yang sering muncul sakit menelan. Terus juga di daerah area tenggorokan ini sama kerongkongan itu tidak nyaman. Terus juga ketika nanti dahak itu ada di lambung, maka yang gejala yang sering muncul itu sering kembung, sering mual. Terus tidak nafsu makan. Jadi kalau makan biasanya rasanya enak. Terus juga kepengen muntah, pengen mulut itu rasanya tidak nyaman ya. Begitu juga dengan ketika nanti dahak itu menyumbat di usus kecil, maka penyerapan nutrisi itu akan sulit. Contoh ya, ini nanti ada ususnya nih, ususnya panjang begini. Ketika dahak ini nanti berada di saluran, di dinding yang ada di usus itu, maka ketika obat itu dimasukkan, nanti diolah di usus kecil, diserap ya, penyerapan itu tidak bisa berfungsi dengan maksimal karena dia ditutupi lendir. Maka kalaupun nanti obat itu masuk di usus kecil itu hanya sangat sedikit sekali. Terus sisanya itu maka dia akan lewat dari usus besar, dia keluar sampai nanti kolon, sampai ke pembuangan. Nah, ini masalahnya. Ini kadang
faktor dahak ini tidak tidak dipahami. Jadi ketika orang sakit, contoh sakit kepala, dikasih obat sakit kepala, tanpa harus tahu ini sakit kepala apa, yang menyebabkan sakit kepala itu apa, terus penghalangnya apa, bagaimana tekniknya. Ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Ya. Terus ada juga satu lagi, itu berarti faktor ketidakserasian tulang belakang. Ini banyak kasus yang kita ketemu di lapangan itu ketika terjadi dislokasi, ya. Terjadi dislokasi itu, jadi ini karena apa? Karena ketika terjadi sumbatan di sumsum tulang belakang ini atau terjadi dislokasi, obat itu kan masuknya setelah kita makan, nanti masuknya lewat sini ke organ dalam dia. Jadi begini gambarannya. Ketika nanti sumsumnya begini nih, tulangnya begini, maka obat itu nyangkut di sini nih. Akhirnya dia tidak masuk ke dalam. Ini biasanya kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat nih, contoh yang paling sederhana ya. Tulang belakang itu nanti dari sini, dari punuk sampai ke tulang ekor, itu dibahasakan tulang belakang semua. Maka tulang belakang itu secara sederhana bisa dibagi 3. Yang kaitan dia nanti atas, tulang belakang bagian atas ya, nanti kaitannya dengan jantung, paru, dengan liver bagian atas. Jadi ketika nanti terjadi di sini ada sumbatan atau ada dislokasi, maka biasanya yang kena dampaknya itu antara kira-kira organ jantung, kira-kira organ paru, dan liver bagian atas. Gejalanya juga biasanya itu sering muncul kayak sesak, terus batuk, terus juga napas pendek, terus sulit tidur, sering berdebar-debar, terus insomnia, terus banyak mimpi, terus sakit jantung, rasanya tembus dari sini sampai ke belakang. Ternyata setelah diobati, kok obatnya tidak mampan ya gitu. Setelah ditelusuri, oh ini ternyata masalahnya adanya di sumsum tulang belakang bagian atas. Maka ketika ketika tulang belakangnya atau sumsum tulang belakang yang tersumbat dilancarkan, atau tulang belakangnya yang dislokasi itu dinormalkan lagi, ditata ulang lagi, maka kasus itu akan selesai. Begitu juga ketika dia terjadi sumbatan atau dislokasi di bagian tulang belakang bagian bawah, yang bagian tengah ya, bukan bagian bawah, bagian tengah. Ini biasanya kira-kira posisi penyakitnya itu di antara kira-kira liver bagian bawah, kaitannya dengan limpa sama lambung. Otomatis bila masalahnya di situ, yang sering terjadi kadang sering kembung, mual, tidak nafsu makan, kadang-kadang sering muntah ya. Terus juga lemah, terus juga letih, terus juga lesu. Ditambah lagi biasanya itu ulu hatinya terasa sakit, kadang perut samping terasa sakit, perut bawah terasa sakit, terus orangnya suka emosian, tidak bisa menahan amarah, begitu ya. Terkadang ini ketika kita obati dari dalam, kok obatnya tidak mampan ya gitu. Ini kok kasusnya kita diagnosa ini sudah tepat, ketika kita kasih obat kok tidak ada perubahan. Ternyata setelah ditelusuri, kita bertanya sama orangnya pernah jatuh atau tidak. Ternyata contoh ya, ternyata dia pernah jatuh, terus yang menyebabkan di tulang belakangnya bermasalah. Akhirnya ketika kita buka sumbatannya atau ketika dislokasinya kita normalkan, maka kasus itu selesai gitu loh. Artinya menangani kasus itu bukan hanya masalahnya dengan obat, tetapi harus